of you, bad things happen. The lives of others to realize that. Pada tahun 1980 di Amerika Serikat bagian utara, kita diperlihatkan seorang pendeta yang sedang khotbah di sebuah gereja. Ia bernama Irv Stauffer, bersama dengan istrinya bernama Mary Stauffer. Waktu itu mereka berdua berpamitan kepada jemaatnya sekaligus minta doa agar diberi keselamatan dalam perjalanan. Mereka sekeluarga yang terdiri dari anak pertama yang bernama Beth dan anak kedua bernama Stephen, yang mana mereka akan berencana pindah sementara ke negara Filipina untuk keperluan tugasnya sebagai seorang pendeta. Kepindahan itu pun disampaikan kembali saat mereka semua berkumpul di meja makan. Akan tetapi Beth merasa keberatan dengan alasan meninggalkan teman-temannya dan berbaur lagi dengan teman yang baru di Filipina. Ia pun merajuk lalu meninggalkan meja makan dan pergi ke kamarnya. Karena bujukan ayahnya, akhirnya Beth pun mau ikut ke Filipina. I was 8 years old. I wouldn't understand either. Others in need, an experience you'll treasure for them. Di keesokan harinya, Beth dan sang ibu pergi ke salon untuk persiapan. Setelah selesai, mereka menuju ke parkiran mobil. Tak diduga, dari belakang mereka ditodongkan pistol oleh orang yang tidak dikenal. Dengan penuh rasa ketakutan, Mary pun mengikuti kemauan pria itu untuk masuk ke dalam mobil dan pergi ke suatu tempat yang mereka tidak ketahui. Quickly. Go this way for a walk. Just please don't point the gun at her, okay? Over there. Drive as far back as you can. Ketika di tengah perjalanan, mereka berhenti di tempat yang sepi untuk memindahkan Mary dan Beth ke bagasi mobilnya. Hal itu pun diketahui oleh dua orang bocah yang sedang bermain sepeda di sana. Salah satu dari bocah itu yang bernama Jason menghampiri si penculik. Merasa Jason akan membahayakan dirinya, lantas ia pun sekalian menyekapnya ke dalam bagasi. Bocah satunya lagi berhasil melihat lalu kabur dari sana. I'm scared. I want to go home. It's okay. Temannya yang berhasil kabur melaporkan kejadian apa yang telah dilihatnya kepada orang tuanya Jason. Lalu orang tuanya Jason melapor kepada polisi. It was long. I think it had a white top. Big car? Kind of. Scene beralih di mana si penculik menurunkan dan membunuh Jason di pinggiran hutan. Setelah selesai, si penculik menghampiri mobil van putih yang sudah disiapkannya dan memindahkan mereka berdua ke dalam sana. Untuk menghilangkan jejak, si penculik meninggalkan mobil Mary di sana. Get in. Through that. Singkatnya, malam pun telah tiba dan kini mereka sampailah di rumah si penculik. Si penculik itu memerintahkan mereka berdua masuk ke dalam lemari yang sempit. Di sana Mary memohon agar jangan memasukkannya ke dalam lemari, karena itu membuat mereka terkurung dan pengap. Akan tetapi si penculik tidak mendengarkannya, dan justru malah mengancam akan menembak jika tidak mau menurutinya. Tidak ada pilihan lain, Mary dan putrinya mengikuti keinginan si penculik tersebut. Get into the closet. Di sisi lain, sang suami sudah mulai cemas sebab istri dan putrinya tidak kunjung datang. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres karena sebelumnya Mary selalu tepat waktu. Akhirnya sang suami pun berniat melaporkan kejadian ini kepada polisi. Tapi yang terjadi, para polisi pun tidak terlalu menanggapinya. Mereka sedang fokus dan sibuk pada kasus hilangnya Jason. Calling from, sir? Pardon, help. It's just my wife is very punctual. Sir, our entire department is focused on a little boy who was abducted this afternoon. Di rumah si penculik, Mary diajak ngobrol oleh pria itu sambil direkam. Mary penasaran dengan si penculik itu. Lantas dia bertanya, siapa dirinya dan apa motif dia menculik Mary dan putrinya. Nah, di sini barulah diketahui bahwa 15 tahun yang lalu, saat Mary masih mengajar di sekolah menengah, dia selalu diberikan nilai yang buruk, sehingga dia gagal mendapatkan beasiswa. Pria itu bernama Ming, dan kini dia membalaskan dendam atas apa yang dilakukan oleh Mary. You gave me a very low grade, Mrs. Stauffer. One they made fun of with the funny name. You didn't give your favorites grades like that. I tried to talk to you about it, but you wouldn't listen to me. Tak henti-hentinya sang suami terus berusaha melaporkan kepada polisi. Namun kali ini polisi pun meresponnya.
Setelah dijelaskan kronologi lengkapnya, ternyata ada kaitannya dengan hilangnya Jason. Hal itu diketahui oleh mobil yang ditumpangi oleh Mary. White vinyl top. It's a Ford, an LTD. It's green. From where the boy was abducted. His wife and daughter not coming home. He's driving a green Ford LTD with a white top. Akhirnya polisi pun menuju ke rumah Irv Stauffer untuk menindaklanjuti laporannya. 3:45. Oh my God. You said your wife and daughter were last seen. And he shouldn't have. That's why he was taken. Di rumahnya Ming terlihat mereka akan melakukan makan malam bersama, namun Mary menolaknya. Hal itu membuat Ming marah dan langsung merantai mereka berdua. Stand up. I know I can trust you. You'll be rewarded. I won't hurt you as long as you don't try and escape. You somehow manage to get away, I will kill Irv and Steven. Di hari ke-7 penculikan, Mary pun diajak ngobrol kembali oleh Ming sambil direkam. Di sini Ming mengungkapkan isi hatinya, bahwa sebenarnya sedari dulu dia menyukai Mary. Diam-diam dia sering berfantasi tentang Mary, dan ini juga salah satu alasan Ming menculiknya. Lalu Mary menjawab, "Jika kamu mencintaiku, kamu pasti tidak akan menyakitiku. Aku kesakitan setelah kamu rantai dan kamu kurung di sebuah lemari kecil yang pengap." I want you to be happy. In my closet hurts me. Let that happen. Go so far away from me. It's the only way not to hurt me. Suatu ketika Ming melihat dan mendengar tentang hilangnya Mary dan Beth. Karena panik, Ming pun menyuruh Mary menulis surat untuk suaminya yang menyatakan bahwa dirinya baik-baik saja dan hanya ingin menyendiri serta menenangkan pikiran. You and Beth are okay. I'll understand. You just need some time to be alone. Setelah menulis surat, Mary dipaksa untuk melayani hasratnya yang selama ini terpendam. Awalnya Mary menolak, tapi karena Ming menjanjikan akan melepaskan mereka berdua, akhirnya dia pun dengan terpaksa harus mengkhianati sang suami demi keselamatan terutama bagi putrinya. Hari-hari pun terus berlalu. Tidak terasa kini mereka sudah memasuki hari ke-14. Di rumah, sang suami menerima surat yang telah ditulis oleh Mary. Bergegas dia melaporkannya kepada polisi. She would never write that. She wasn't having second thoughts about leaving. Nobody believes that she was forced to write this. Saat pulang dari bekerja, Ming pun menyiapkan tempat makan untuk mereka bertiga, karena hari itu adalah hari ulang tahunnya Mary. Hungry? Happy birthday to you. Setelah selesai merayakan ulang tahunnya Mary, Ming pun mengancam akan membunuh Beth jika dia tidak mau menuruti keinginan Ming untuk bercocok tanam. Lagi-lagi Mary tidak bisa menolaknya. Kemudian saat mereka berdua sedang mengobrol, Ming membuat sebuah pengakuan bahwa selama ini secara diam-diam dia telah menyusup ke basement rumahnya Mary dan mengetahui semua aktivitas yang dilakukan oleh Mary termasuk aktivitas di ranjang dengan sang suami. Tentunya hal itu membuat ia terkejut kenapa bisa terjadi. Ming ingin Mary memperlakukan dirinya di ranjang sama seperti Mary memperlakukan suaminya dengan bergairah. Ketika Ming akan membelikan makanan di luar, Mary meminta dibelikan Alkitab untuk menemani dirinya. Permintaan itu pun dipenuhi dan Ming membelikannya. Selama disekap, Mary selalu berdoa kepada Tuhan. Thank you. Oh, it's so hot in here. Saat Ming pergi bekerja, terdengar suara seseorang yang membuka pintu. Ternyata itu adalah saudaranya yang tinggal di basement rumahnya Ming. Mary mencoba menggedor pintu lemari yang digembok dari luar. Tapi setelah dipikir kembali, dia pun mengurungkan niatnya, karena dia takut itu adalah jebakan. Memasuki hari ke-31. Waktu itu mereka sedang melangsungkan makan malam bersama. Ming berkata bahwa dirinya mendapatkan undangan konferensi di Chicago. Lalu Ming pun mengajak mereka untuk ikut bersama dirinya. Jadi sekedar informasi bahwa Ming memiliki perusahaan sendiri di bidang penjualan dan reparasi peralatan elektronik. Sebelum berangkat ke Chicago, mereka berdua mengobrol sambil direkam lagi.
Mary mengungkapkan hikmah di balik kejadian ini. That he's allowed this to happen for some reason. I have sinned many times. I've seen a part of me that isn't so good. Didn't God think of that 15 years ago? Didn't meet all of the needs of my students. Memasuki hari ke-38. Di malam harinya secara diam-diam mereka berangkat ke Chicago menggunakan mobil camper van. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Ming memutuskan untuk beristirahat sejenak di sebuah pom bensin. Saat mereka tertidur di dalam sana, tiba-tiba Mary bangun ketika mendengar suara berisik dari arah luar. Ternyata itu adalah mobil polisi yang sedang berpatroli. Mary mencoba mencari cara agar menarik perhatian para polisi itu. Namun sayang, hal itu diketahui oleh Ming dan langsung mengancamnya. Who's out there? Willing to die? Pagi pun telah tiba. Akhirnya mereka sampailah di tempat tujuan. Sebelum Ming pergi meninggalkan mereka di dalam sana, dia menjelaskan bahwa rantainya sudah terhubung dengan tabung gas, yang mana jika ditarik berlebihan akan menimbulkan kebocoran dan meledakkan mobil itu. Di dalam sana juga dia telah memasang mikrofon yang terhubung dengan dirinya, yang mana jika berteriak meminta bantuan kepada orang lain maka akan terdengar olehnya. Di luar mobil, Mary melihat ada seorang remaja yang sedang bermain. Mary pun dengan suara yang lirih meminta bantuan kepadanya. Namun mereka mengabaikan dan menganggap bahwa Mary orang gila. Setelah selesai acara tersebut, mereka pun kembali pulang. Memasuki hari ke-45. Kini mereka berdua tidak lagi dikurung di dalam lemari karena telah menunjukkan sikap baiknya. Tidak hanya itu, mereka juga dibebaskan untuk melakukan apapun di dalam kamar. Ming telah mempercayai mereka berdua dan yakin tidak akan berani kabur dari sana. A bit. I'll tell you. I have another surprise for you. You know what day it is? I lost track. Speaking. Beth? Daddy? Are you okay? Yes. Father's Day. We're fine, Daddy. We can't talk anymore. I'm so glad. Memasuki hari ke-49, mereka bertiga pun pergi ke acara Hari Kemerdekaan untuk merayakan pesta kembang api. Dan di sana terlihat ada 2 orang polisi yang sedang bertugas. Namun Mary tidak berani berteriak meminta bantuan. Memasuki hari ke-53. Saat Ming pergi bekerja, Mary mencoba nekat kabur dari sana melalui celah pintu. Perlahan dia merusak engselnya. Dengan kerja keras akhirnya dia pun berhasil membuka pintu tersebut. Things wrong. David, just want to see. He's gonna get mad. Bergegas Mary menghubungi polisi dan memberitahukan alamat lengkap mereka diculik. Polisi itu menyarankan agar Mary keluar rumah dan bersembunyi di rumah tetangga. Tidak berselang lama seorang polwan datang dan menghampirinya. Ia berhasil diselamatkan setelah kurang lebih 53 hari disekap oleh mantan muridnya sendiri. Mary. Call it in. We found him. But first, I'm gonna get you to a hospital on the way to the station. I'm with. Di sisi lain, para polisi menghampiri ke tempat di mana Ming bekerja untuk menangkapnya. On your knees, turn around, hands on your head.
Di kantor polisi, sang suami dengan Stephen sudah menunggu kedatangan mereka. Seakan mimpi, mereka bisa bertemu dan berkumpul kembali dengan keadaan selamat. I miss you too. Forget the bad things that happen. Atas apa yang dilakukan, Ming didakwa dan divonis hukuman penjara seumur hidup. Ming Sen-siu lahir pada 15 Oktober 1950 di Taiwan. Ketika dia berusia 8 tahun, dia pindah ke Minnesota, Amerika Serikat bersama ibu dan 2 saudara kandungnya. Ayahnya yang meninggal 3 tahun kemudian adalah seorang profesor di University of Minnesota. Ming ini digambarkan kejam terhadap adik-adiknya. Dia sering memukuli mereka selama masa remaja dan dewasa. Di masa remajanya, Ming dilaporkan terlibat dalam kegiatan kriminal sebagai remaja, seperti membakar gedung apartemen, melemparkan batu ke kendaraan hingga pecah. Nah, atas kriminal yang dilakukannya, dia berpartisipasi dalam psikoterapi pada usia 14 tahun. Dan menurut kesaksian ibunya sendiri, Ming ini adalah seorang anak yang suka berbohong. Pokoknya kelakuannya ini tidak sewajarnya di sepantaran anak-anak seusianya gitu. Sampai-sampai ibunya sendiri pun takut kepada dia. Nah, dari tahun 1965 sampai 1966, Ming bersekolah di Alexander Ramsey High School di Roseville, Amerika Serikat, di mana dia mulai naksir kepada gurunya sendiri, yaitu Mary Stover. Dia mengaku selama pelajaran, Ming selalu berfantasi seksual terhadap Mary. Nah, singkatnya setelah bertahun-tahun lamanya, dia baru menyadari bahwa dia tidak menemukan kepuasan penuh dari fantasinya. Akhirnya dia terobsesi untuk menculik Mary Stover yang merupakan gurunya sendiri. Ini sekedar asumsi saya aja ya guys. Mungkin selama masa kecilnya dia terlalu dimanjakan oleh ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Perlu digarisbawahi kata terlalu. Jangan salah tafsir nantinya. Karena sifat terlalu atau berlebihan itu tidak baik. Apa yang dia inginkan langsung dituruti tanpa ada batas remnya. Sehingga pas dia mulai beranjak dewasa dan ayahnya sudah tidak ada lagi, otomatis tidak ada yang nuruti kemauannya. Tanpa ada bimbingan, tanpa ada arahan dari orang tua, apa yang terjadi ketika dia minta sesuatu dan tidak dituruti, itu akan menjadi obsesi. Nah, bisa diambil kesimpulan bahwa terlalu memanjakan anak itu tidak baik. Yang niatnya kasihan dengan anak justru malah akan merusak anak kelak dewasa nanti. Nah, menurut kalian gimana guys? Silahkan tulis di kolom komentar.